Petugas cek suhu tubuh warga dan pendatang untuk cegah penyebaran corona. Buaya muara menggigit seorang nelayan di kawasan pantai Tanggamus. Tapi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tidak hanya bertugas di perkotaan, tapi juga pedesaan. Mereka berkeliling desa untuk mengecek suhu tubuh warga sebagai bagian pencegahan pandemi COVID-19. Pemirsa, bersama saya Ferlisia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Gugus Tugas Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan berkeliling ke rumah-rumah warga dan pondok pesantren. Mereka mengecek suhu tubuh tetap setiap warga. Petugas juga memasang stiker bergambar rumah aman bebas COVID-19 apabila seluruh penghuni rumah dinyatakan sehat. Dari relawan Tim gugus tugas dan relawan Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19. Petugas berkeliling ke rumah-rumah, mereka mengecek suhu tubuh warga dan membagikan ratusan masker. Kegiatan ini juga untuk mendeteksi jika ada pendatang. Tidak hanya rumah-rumah warga saja, pondok pesantren yang ada di desa setempat juga tidak luput dari pemeriksaan petugas. Setelah menyosialisasikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, petugas juga memeriksa suhu tubuh. Jika seluruh penghuni dinyatakan sehat, petugas menempel stiker bergambar 10 rumah aman bebas COVID-19. Mencegah penyebaran COVID-19, kita sudah mengadakan pengecekan suhu di beberapa rumah warga. Ini kita barusan saja mengecek sekitar 10 rumah warga. Dan alhamdulillah dari hasil cek suhu, warga kita aman, nantinya dalam suhu normal. Ini tadi ditempeli stiker seperti untuk apa? Nah, itu adalah setelah kita pengecekan, ternyata suhu tubuh warga yang kita cek masih di bawah 36 derajat atau. Rencananya, kegiatan pengecekan suhu tubuh dan pemasangan stiker ini akan terus dilakukan oleh gugus tugas Desa Pasuruan. Mereka juga akan mendata dan memberikan sosialisasi pencegahan COVID-19 di Desa Pasuruan. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Anggota gugus tugas COVID-19 Pekon Tanjung Jaya, Kecamatan Limau, Tanggamus, memeriksa kondisi kesehatan 21 pemudik. Sebelumnya, ke-21 pemudik telah menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Anggota gugus tugas penanganan Corona Pekon Tanjung Jaya, Kecamatan Limau, Tanggamus, proaktif mendatangi rumah pemudik dan TKI. Petugas mengecek kesehatan pemudik saat menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Penjabat Kepala Pekon Tanjung Jaya, Fathul Bari, bersama Bidan Desa, Yuliana, dan relawan Corona berkeliling rumah warga Dusun 1 sampai Dusun 3. Petugas mengantisipasi penyebaran virus corona dengan menyemprot perumahan dengan disinfektan dan membagikan 300 masker. Sebanyak 300 masker kepada masyarakat Pekon Tanjung Jaya. Kedua, melakukan penyemprotan keliling di tiap-tiap rumah, yaitu di Pekon Tanjung Jaya, dan akan dilanjutkan setelah zuhur, akan kita lanjutkan penyemprotan lagi. Ketiga, melakukan pemantauan
bagi warga yang datang. Pemudik dan TKI Tanjung Jaya mendapat perhatian ekstra. Tim melakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan lebih ketat sesuai instruksi gugus tugas penanganan corona Tanggamus. Dari hasil pengecekan, suhu tubuh ke-21 pemudik hasilnya normal. Petugas juga menyosialisasikan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Warga diminta untuk menjaga jarak minimal 1 meter, memakai masker saat keluar rumah, dan mencuci tangan dengan sabun. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 15 warga kampung Panggung Mulia, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang menjalani karantina saat tiba di kampung halaman. Ke-15 warga tersebut baru kembali setelah merantau di Jakarta dan Batam. Beginilah suasana ke-15 warga yang baru saja pulang dari Jakarta dan Batam yang dikawal ketat oleh tim medis. Selanjutnya mereka akan dikarantina di Balai Desa Panggung Mulia. Kegiatan mengisolasi dan karantina secara mandiri terhadap warga yang baru pulang dari zona merah merupakan kesepakatan antara aparat desa dan masyarakat setempat. Ke-15 warga yang menjalani karantina mandiri ini mayoritas bekerja sebagai asisten rumah tangga dan buruh pabrik di Jakarta dan Batam. Kedua daerah tersebut merupakan zona merah pandemi COVID-19. Proses karantina diawasi oleh tim medis, aparat desa, Polri, dan TNI. Karantina mandiri ini merupakan upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Sebelumnya, sebanyak 64 warga sudah menjalani karantina mandiri. Pamong Desa menyediakan kebutuhan sembako untuk warga yang sedang dikarantina. Ini baru 15 orang. Nah, ini rata-rata ini berasal dari Jakarta. Makanya atas keputusan musyawarah bersama dengan jajaran terkait seperti Kepala Puskes, Pak Camat dengan Pak Binsa, Pak Kapolsek, kami menyatakan bahwa masyarakat apabila pulang dari daerah DKI Jakarta, karena di DKI Jakarta itu adalah merupakan zona terbesar di Republik ini, makanya kami bersama-sama mempunyai niat untuk mengisolasi mandiri di kampung kami yang kami tempatkan di balik kampung dan kantor posyandu. Untuk sehari-harinya seperti apa Pak? Untuk sehari-harinya kami laksanakan cek berkala dan diadakan olahraga setiap hari rutin 2 kali sehari. Sehat tapi ya? Alhamdulillah sehat. Sudah 2 hari. 2 hari. Iya. Sebelumnya dari mana? Dari Jakarta. Di Jakarta. Iya. Memang waktunya pulang atau memang gimana? Pengen pulang. Oh, pengen pulang. Iya. Takut dengan situasi Iya. seperti ini. Kerja di apa di sana? Kenapa? Kerja di apa? Di ART. Oh gitu. Iya. Selama di sini gimana isolasinya? Ya, alhamdulillah lancar. Oh gitu. Iya. Dari Tulang Bawang, Supriyadi, iNews melaporkan. Pemerintah sudah melarang warga untuk mudik. Namun, masyarakat masih membandel dan tetap mudik dengan berbagai alasan. Di Lampung Timur, warga yang nekat mudik diharuskan menjalani karantina di balai desa setempat maupun isolasi mandiri. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Lampung Timur dan pemerintah desa Braja Luhur sepakat memberlakukan aturan tegas bagi warganya yang pulang kampung atau mudik. Mereka diharuskan menjalani karantina di balai desa setempat maupun isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya masing-masing. Hingga saat ini, sudah lebih dari 300 warga desa yang pulang kampung. Mereka berasal dari zona merah COVID-19 seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, Jawa Barat, Cilegon, Banten, Palembang, dan Riau. Beberapa warga lain merupakan pekerja migran dari Taiwan.
Warga tidak keberatan menjalani karantina karena memahami aturan pemerintah desa setempat sebagai antisipasi penyebaran virus corona. Selama di karantina, mereka juga dilayani dengan sangat baik. Setiap hari, mereka mendapatkan tes kesehatan dari puskesmas setempat, serta makan minum secukupnya, serta keperluan lainnya. Karantina di sini enak sih, nggak terlalu gaya juga. Di sini juga ibarat ngomong kita juga bisa lebih tahu lah bahayanya COVID itu gimana. Jadi Gitu ya? ya alhamdulillah ada karantina di sini. Gitu ya. Tapi menyadari ya gitu ya. Iya. Iya. Ini PHK. PHK ya? Iya. Gitu. Terus pulang kampung ya? Ya, hasilnya tanggal 3 besok udah bayar kontrakan. Ini pulang ya. Iya, bulan. Setelah karantina berapa hari nih? Karantina udah? Udah 3 hari. 3 hari di sini ya. Iya. Gimana perasaannya setelah karantina? Enak sih di sini. Iya gitu ya. Asli orang sini ya? Iya, asli. Iya. Berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga dapat kembali bekerja di kota. Dampak COVID-19 ini sangat dirasakan banyak dari mereka yang di PHK dari tempat kerja di kota. Dari Lampung Timur, Supriyono, iNews melaporkan. Selama pandemi COVID-19, pemerintah Desa Brajaluhur, Lampung Timur mewajibkan seluruh pendatang untuk menjalani karantina. Pamong Desa menjamin seluruh kebutuhan pemudik selama karantina di Balai Desa. Pemerintah desa meminta kepada warga yang pulang kampung tersebut melaporkan diri terdahulu ke posko COVID-19 di Balai Desa setempat. Sebelum bertemu keluarga, mereka juga harus menjalani tes kesehatan serta karantina selama 72 jam atau selama 3 hari. Pamong Desa menjamin kebutuhan warga selama karantina, yakni makan, tempat tidur, peralatan mandi, dan jaringan wifi guna berkomunikasi dengan keluarganya melalui telepon. Sejak pandemi COVID-19 pertengahan Maret lalu, desanya kedatangan orang pulang kampung paling banyak, yaitu tercatat 319 orang. Sebagai rincian, 218 orang sudah menjalani karantina desa dan mandiri, 101 orang sejak sepekan ini menjalani karantina desa, selanjutnya mereka isolasi mandiri selama 4 hari di rumahnya masing-masing. Melepaskan karantina perdana yang melakukan karantina selama 72 jam. Kenapa 72 jam itu? Saya naikkan statusnya yang awalnya 9 jam menjadi 72 jam ini karena memang kota Bandar Lampung sudah masuk zona merah. Jadi saya naikkan menjadi 72 jam karena pemudik di desa ini terbanyak dan rata-rata pulang dari zona merah. Dan itu rangkaian yang pertama. Kemudian rangkaian yang kedua, yang setelah menjalankan karantina selama 9 jam di rumah isolasi desa mandiri Desa Brajaloni, jumlahnya sampai hari ini sudah ada 218 orang. Iya, yang mandiri ya. Yang mandiri. Yang Dan di Balai Desa? Yang di Balai Desa 101 orang. Gitu. 101 orang. Kemudian yang pada hari ini kita saksikan semua yang kita lepaskan ini itu adalah orang yang menerima surat keterangan setelah selesai menjalankan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing selama 14 hari. Bagi mereka yang sudah menjalani karantina, diberikan surat keterangan dari desa serta dinyatakan sehat, baru bisa bersosialisasi dengan warga lain. Desa Brajaluhur merupakan basis perantau paling banyak dari zona merah COVID-19, yakni mereka rata-rata pekerja proyek atau buruh kasar. Dari Lampung Timur, Supriyono, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Buaya muara menggigit seorang nelayan di kawasan Pantai Tanggamus. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, buaya muara mulai menyerang warga di pesisir Pantai Somil, Pekon, Karanganyar, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Kali ini korbannya seorang nelayan yang diterkam buaya saat menjaring udang di kawasan pantai.
Seorang nelayan pencari udang di pesisir pantai Somil, Umar, menjadi korban buaya muara. Pria 40 tahun ini terluka di bagian kaki akibat gigitan buaya muara. Peristiwa naas ini terjadi saat Umar menjaring ikan dan udang di kawasan pantai usai santap sahur. Saat sedang berada di kawasan perairan, Umar tanpa sengaja berbenturan dengan benda keras. Perasaannya langsung tidak enak. Umar langsung keluar dari perairan menuju pantai, namun buaya muara mengejar dan menggigitnya. Kita lagi cari udang, Pak. Nah, cari udang pas setengah 2 malam. Begitu kita jalan sana sini, tahu-tahu ada yang nunggu. Terus saya tetap jalan aja, nggak taunya dikejar apa si buaya itu. Terus langsung digigit kakinya ini. Panjang buaya muara diperkirakan mencapai 3 meter. Buaya muara kerap kali warawiri di kawasan pesisir pantai Somil. Kadang mereka bergerombol hingga 6 ekor berenang bersamaan. Kawanan buaya muara ini kerap menjadi tontonan warga di sekitar pantai Somil. Sudah setahun terakhir, kawanan buaya muara terlihat di pantai Somil. Dulu, buaya tinggal di habitatnya di kawasan hutan bakau. Namun, semenjak ada tambang pasir, hutan bakau habis ditebang. Beberapa sungai kecil yang berada di kawasan hutan bakau terkubur sisa sedotan pasir. Ya Pak, namanya masyarakat, kita kan masyarakat nelayan kecil, setiap harinya di laut, dan buaya sekarang sudah berkembang biak, keluar dari sangkarnya seperti Sungai Semangka sekarang kan, ibaratnya itu sudah dangkal lah, makanya buaya itu menyebar sampai kemana-mana, sampai tepi-tepi laut atau di sungai-sungai kecil, jadi musuhnya para nelayan. Kasus serangan buaya terhadap warga yang terjadi di Kecamatan Wonosobo dan Semaka berlangsung sejak tahun lalu. Sedikitnya 10 warga sudah menjadi korban terkaman buaya. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. 9 keluarga di Kampung Sukajaya, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah mengundurkan diri dari program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Pengunduran diri dilakukan secara sukarela karena warga malu rumahnya ditempeli logo rumah miskin. Aparatur Kampung Sukajaya dan dibantu oleh Babin Kamtipnas serta staf program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai memasang logo rumah miskin di setiap rumah yang mendapatkan bantuan tersebut. Beberapa penerima bantuan memiliki rumah permanen dan bagus. Jika mereka masih mau menerima bantuan, petugas akan memasang logo miskin di rumah tersebut. Namun, sebanyak 9 keluarga menolak rumah mereka dipasang logo miskin penerima program dari pemerintah. Mereka mengundurkan diri secara sukarela. Bawah saya masih ada yang membutuhkan, jadi saya keluar. Malu Pak ya? Malu. Berapa tahun Bapak mendapatkan bantuan PKH itu Pak? Kira-kira berapa tahun ya? 2 tahun. Tahunan paling. Tahunan ya. Kakak yang mendapatkan PKH di Kampung Sukajaya dari jumlah warga 943 kakak. Ini di Sukajaya yang mendapatkan program PKH dan BPNT itu 443 kepala keluarga. Nah, ini salah satunya, ini perlu juga saya sampaikan, kondisi bahwa kami tidak memaksa di dalam pemasangan logo mendapatkan PKH ini. Jadi ketika masyarakat tidak mau mengundurkan diri atau kita tawarin akan kita pasang logo seperti apapun bentuknya, maka kami akan semprot, dan mereka yang mengundurkan diri maka itu tidak akan kami pasang logo. Dan banyak sekali dampak daripada penyemprotan atau pemasangan logo ini yang masyarakat mengundurkan. Kampung Sukajaya, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 943 kepala keluarga, dan yang mendapat bantuan PKH dan BPNT ada 443 kepala keluarga.
Kegiatan ini akan dirutinkan agar warga yang kurang berhak mendapat bantuan PKH dan BPNT dapat dialihkan ke warga yang berhak mendapat bantuan dari pemerintah tersebut. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Gugus Kendali COVID-19 Lampung Selatan mengerahkan seluruh kemampuan sumber daya manusia yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 di Lampung Selatan. Ungkapan ini disampaikan Koordinator Kepala Logistik Tim Gugus Percepatan Penanganan Virus COVID-19 Lampung Selatan, Dermawan, di Posko Pengendalian COVID-19 setempat. Walau libur, Gugus Percepatan Pengendalian COVID-19 tetap bekerja. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah daerah menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Hingga 10 Mei, kasus positif COVID-19 sebanyak 10 orang dan ODP 420 orang. Kami dari Gugus Tugas Lampung Selatan, khususnya saya selaku Koordinator Bidang Logistik, dalam hal ini kami sesuai dengan SK Bupati Lampung Selatan tentang Gugus Tugas, beliau sebagai ketua, kita semua sudah berupaya untuk melaksanakan kegiatan ini. Dalam acara, Dermawan berharap agar Lampung Selatan secepatnya dapat terlepas dari pandemi COVID-19. Dari Lampung Selatan, Alsi Swadi dan Rudi Apriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Sejarah Masjid Kiai Haji Ghalib di Pringsewu yang memiliki nilai sejarah. Selengkapnya hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Masjid Kiai Haji Ghalib di Pringsewu ternyata memiliki nilai sejarah. Rumah ibadah ini menjadi saksi perjuangan warga Pringsewu melawan penjajah. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Masjid Jami Kiai Haji Ghalib merupakan saksi perjuangan rakyat Pringsewu dalam mengusir penjajah. Di rumah ibadah yang dibangun pada 1932 ini terdapat beberapa peninggalan seperti beduk, mimbar, dan jam. Walau berusia tua, benda-benda ini masih bagus karena dirawat dengan baik oleh pengurus masjid. Kiai Haji Ghalib merupakan ulama yang ikut mengangkat senjata dalam peperangan melawan penjajah Belanda. Pada saat agresi militer kedua, sekitar 100 ulama di Lampung berkumpul di pesantren Kiai Haji Ghalib untuk membahas perang melawan Belanda. Hasilnya, para ulama menetapkan jika hukum melawan penjajah Belanda sekaligus mempertahankan kemerdekaan adalah fardu ain. Kiai Haji Ghalib dilahirkan pada 1899 di Kampung Mojo Santren, Krian, Jawa Timur. Kiai Haji Ghalib membentuk pasukan jihad yang diambil dari anak-anak didiknya untuk menjadi tentara keamanan rakyat dan badan keamanan rakyat. Mereka menggunakan nama pasukan Fisabilillah dan Laskar Hizbullah. Perang dengan tentara Belanda berlangsung cukup lama, sejak 1 November 1945 hingga 7 Agustus 1946. Kiai Haji Ghalib gugur pada Rabu malam 6 November 1949. Kiai Haji Ghalib ditembak setelah dilepas dari penjara. Baru 10 meter meninggalkan rumah tahanan, dia ditembak dari belakang. Nah, akhirnya bikinlah musola. Musola sudah ada kecil. Kemudian mulai tercium beliau seorang ulama, banyak-banyak akhirnya bikinlah masjid kurang lebih tahun 30-an. Nah, kemudian kalau masjid yang besarnya itu tahun 32 dibangun. Historia wisata religi ya sejak tahun 60-an itu ya sudah mulai, yang terutama dari Palembang.
dari Palembang tuh udah karena orang tuanya memang mbak pernah di sana, itu anak-anaknya itu dipesenin pokoknya kau kapan ada rezeki kau zarah ke kiai, nah, sangat gitu. Makanya kalau yang sering dari Palembang yang banyak sering, nah terus dari Jawa Barat mulailah, nah itu mulai kedatangan dari Jawa Barat hampir semua itu, ya Bogor yang paling sering, Bogor, Serang, Banten, Pandeglang, Majalengka. Kini, Masjid Jami Kiai Haji Ghalib dan makamnya menjadi tempat wisata religi bagi umat Islam. Perjuangannya dalam melawan penjajahan terus dikenang hingga sekarang. Masjid ini banyak dikunjungi umat Islam atau pelajar karena sejarahnya. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews Lampung melaporkan.